Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas filum Arthropoda. Arthropoda berasal dari kata arthros yang berarti sendi atau ruas dan podos yang berarti kaki. Jadi arthropoda adalah hewan yang mempunyai kaki beruas-ruas. Filum Arthropoda merupakan filum yang mempunyai anggota spesies yang paling besar, yaitu hampir 75% dari jumlah hewan yang ada di dunia ini, dan dapat ditemukan hampir di semua habitat, yaitu di air, darat, maupun di tanah. Adapun ciri-ciri dari arthropoda yang pertama yaitu tubuhnya beruas-ruas yang terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kepala atau caput, dada atau torak, dan perut atau abdomen. Yang kedua merupakan hewan triploblastik selomata dan memiliki tubuh simetri bilateral. Yang ketiga mempunyai rangka luar atau eksoskeleton dari zat kitin yang berfungsi untuk melindungi dan membentuk kerangka tubuh. Alat pencernaan makanannya sudah sempurna yang terdiri dari mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Sistem pernafasannya menggunakan insang, trakea, permukaan tubuh, atau dengan paru-paru buku. Sistem sarafnya adalah sistem saraf tangga tali. Ganglion otak berhubungan dengan alat indera. Arthropoda memiliki alat indera seperti antena yang berfungsi sebagai alat peraba, mata tunggal atau mata ocelus, dan mata majemuk atau mata faset, organ pendengaran yang terdapat pada insekta, dan alat keseimbangan yang terdapat pada krustasea. Sistem peredaran darahnya terbuka dengan jantung yang terletak di daerah dorsal atau punggung. Alat ekskresinya berupa buluh malpighi. Alat kelaminnya sudah terpisah antara hewan jantan dan betina. Reproduksinya secara seksual dengan fertilisasi internal dan reproduksi aseksual dengan parthenogenesis atau terjadinya individu baru tanpa proses pembuahan. Arthropoda dibagi menjadi 4 kelas, yaitu krustasea, arachnida, myriapoda, dan insekta. Kelas yang pertama adalah krustasea. Krustasea tubuhnya terdiri dari bagian kepala dan dada yang menyatu atau cephalothorax dan perut atau abdomen, dan terdapat carapax yang berfungsi untuk melindungi bagian cephalothorax. Pada bagian cephalothorax terdapat 5 pasang kaki yang besar yang berfungsi untuk berjalan. Sepasang kaki yang pertama berukuran lebih besar disebut dengan celiped. Pada bagian perut atau abdomen terdapat 5 pasang kaki yang berukuran lebih kecil yang berfungsi untuk berenang. Pada bagian depan dari cephalothorax terdapat sepasang antena panjang dan sepasang antenula pendek dan maxilliped. Krustasea mempunyai mata majemuk yang bertangkai. Pada bagian ujung dari abdomen yang runcing disebut dengan telson dan bagian yang lebar disebut dengan uropod. Krustasea hidup di perairan sehingga bernafas menggunakan insang. Alat ekskresinya berupa kelenjar hijau. Reproduksinya secara seksual, dan krustasea mengalami ekdisis atau pergantian kulit. Krustasea dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Entomostraka dan Malacostraca. Entomostraka semuanya berukuran mikroskopis sehingga sering disebut dengan udang tingkat rendah dan kebanyakan berperan sebagai zooplankton. Sedangkan Malacostraca berukuran makroskopis dan sering disebut dengan udang tingkat tinggi. Entomostraka terdiri dari ordo Brachiopoda, contohnya adalah Dapnia, ordo Ostracoda, contohnya adalah Cypris, ordo Copepoda, contohnya adalah Cyclops, dan ordo Cirripedia, contohnya adalah Saculina. Sedangkan Malacostraca terdiri dari ordo Isopoda, contohnya adalah kutu perahu, ordo Stomatopoda, contohnya adalah udang belalang, dan ordo Dexapoda, contohnya adalah udang dan kepiting.
Kelas yang kedua yaitu Arachnida. Arachnida tubuhnya terdiri dari cephalothorax dan abdomen. Pada cephalothorax terdapat 4 pasang kaki. Arachnida mempunyai mata sederhana, biasanya 8 buah dan terletak di depan cephalothorax. Alat pernafasannya berupa paru-paru buku yang terletak pada bagian ventral pada abdomen depan. Pada abdomen juga terdapat spinneret, yaitu alat untuk membuat jaring-jaring. Arachnida mempunyai mulut berupa sepasang chelicera, yaitu rahang yang menyerupai gunting yang berfungsi untuk melumpuhkan mangsa, dan sepasang pedipalpus yang berfungsi untuk memegang mangsa. Arachnida dibagi menjadi 3 ordo, yaitu ordo Scorpionida, contohnya adalah kalajengking, ordo Arachnoida, contohnya adalah laba-laba, dan ordo Acarina, contohnya adalah caplak. Kelas yang ketiga yaitu Myriapoda. Myriapoda tubuhnya terdiri atas kepala dan ruas-ruas tubuh yang tidak dapat dibedakan antara toraks dan abdomen. Setiap segmen mempunyai kaki yang berruas-ruas. Alat indera berupa sepasang mata tunggal dan sepasang antena. Alat pernafasannya trakea dan habitatnya ada di darat. Myriapoda dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Chilopoda dan Diplopoda. Chilopoda bentuk tubuhnya pipih dan memanjang, mempunyai 1 pasang kaki setiap ruas, kecuali 1 ruas di belakang kepala dan 2 ruas terakhir. Pada ruas terakhir terdapat cakar beracun yang berfungsi untuk membunuh mangsanya yang disebut dengan maxilliped. Mempunyai 1 pasang antena yang panjang. Chilopoda merupakan hewan karnivora, contohnya adalah kelabang. Sedangkan Diplopoda tubuhnya berbentuk silindris. Setiap ruas tubuh mempunyai 2 pasang kaki. Pada bagian kepala terdapat 1 pasang antena yang dilengkapi dengan rambut-rambut pencium, mulut, serta mata. Diplopoda merupakan hewan herbivora yang habitatnya ada di tempat yang lembab. Hewan ini melindungi diri dengan menggulungkan tubuhnya. Contohnya adalah kaki seribu. Kelas yang keempat yaitu Insecta. Insecta tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Pada bagian kepala terdapat antena, mulut, mata tunggal, dan mata faset. Kakinya ada 3 pasang sehingga sering disebut dengan hexapoda yang terdapat pada bagian dada. Sayap biasanya 2 pasang yang terdapat pada bagian dada, yaitu bagian metatoraks dan mesotoraks. Pada bagian perut terdapat spirakel dan alat reproduksi. Alat pernafasannya adalah trakea. Setiap ruas tubuh terdapat lubang-lubang trakea yang disebut dengan spirakel. Selama pertumbuhan, insekta mengalami metamorfosis. Mulut pada insekta juga berbeda-beda disesuaikan dengan fungsinya. Jenis-jenis mulut insekta antara lain adalah mulut penghisap, contohnya adalah kupu-kupu, mulut penjilat, contohnya adalah lalat, mulut penggigit dan pengunyah, contohnya adalah belalang, mulut penjilat dan penghisap, contohnya adalah lebah, dan mulut penggigit dan penusuk, contohnya adalah nyamuk. Metamorfosis pada insekta ada 2, yaitu metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola dan metamorfosis sempurna atau holometabola. Pada metamorfosis tidak sempurna, daur hidupnya dimulai dari telur, akan berubah menjadi nimfa, nimfa akan berubah menjadi imago atau dewasa. Nimfa adalah serangga muda yang mempunyai sifat dan bentuk yang sama dengan serangga dewasa atau imago. Dalam fase ini, serangga muda akan mengalami pergantian kulit atau ekdisis. Sedangkan imago adalah fase yang ditandai telah berkembangnya semua organ tubuh termasuk alat reproduksi serta sayapnya.
Sedangkan metamorfosis sempurna tahapannya dimulai dari telur, telur akan berubah menjadi larva, larva akan berubah menjadi pupa, dan pupa akan berubah menjadi imago atau hewan dewasa. Larva merupakan hewan muda di mana bentuk dan sifatnya berbeda dengan hewan dewasa. Pupa merupakan kepompong yang mengalami penyempurnaan dan pembentukan organ. Sedangkan imago merupakan fase dewasa yang siap untuk berkembang biak. Insekta berdasarkan ada tidaknya sayap dibagi menjadi dua subkelas, yaitu Apterygota, yaitu insekta yang tidak bersayap, dan Pterygota, yaitu insekta yang bersayap. Sedangkan berdasarkan asal-usul sayap dan bentuk metamorfosisnya, Pterygota dibagi menjadi Exopterygota dan Endopterygota. Exopterygota sayap berasal dari tonjolan luar tubuh dan termasuk hemimetabola atau mengalami metamorfosis tidak sempurna yang terdiri dari ordo Odonata, contohnya adalah capung, ordo Isoptera, contohnya adalah rayap, ordo Orthoptera, contohnya belalang, ordo Hemiptera, contohnya adalah walang sangit, dan ordo Homoptera, contohnya adalah wereng. Sedangkan pada Endopterygota, sayap terbentuk saat masih di dalam kepompong dan termasuk holometabola atau mengalami metamorfosis sempurna yang terdiri dari ordo Siponaptera, contohnya adalah kutu tikus, ordo Neuroptera, contohnya adalah undur-undur, ordo Lepidoptera, contohnya adalah kupu-kupu, ordo Diptera, contohnya adalah lalat dan nyamuk, ordo Coleoptera contohnya adalah kumbang, dan ordo Hymenoptera contohnya adalah lebah madu. Arthropoda mempunyai banyak peranan dalam kehidupan manusia. Ini adalah peranan arthropoda yang menguntungkan bagi manusia. Sedangkan ini adalah peranan yang merugikan bagi manusia. Nah, anak-anak, telah selesai kita bahas filum Arthropoda. Semoga kalian semua sudah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.